Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Timi Fajar Karnala, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di bidang studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 24011363303 PPG dalam jabatan guru tertentu piloting tahap 3. Saya bekerja di SMA PGRI 109 Tangerang. Saat ini saya akan melakukan konseling individual dengan teknik konseling realita melalui pendekatan WDEP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Rifan. Pagi Bu. Sehat. Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat. Tadi lagi pelajaran apa? Tadi lagi pelajaran P5 sih Bu. Lagi P5. Iya. Oke. Lagi simulasi tentang nyoblos Bu. Tentang pemilu kayak Iya, gitu. pemilu. Tugas-tugas kamu gimana di Tugas kelompoknya? Saya Di kelompok yang tadi kamu tinggalkan? saya menjadi saksi Bu. Jadi saksi. Iya. Terus gimana? Berjalan lancar? Alhamdulillah sih Bu, lancar, aman-aman aja, nggak ada yang ada masalah gitu Bu. Nggak ada yang masalah. Iya. Oke. Kabar fisiknya kamu baik? Baik Bu, alhamdulillah. Baik. Nggak sakit, nggak demam? Enggak Bu, aman. Pokoknya Aman. sehat walafiat. Oke. Kalau kabar hati? Setia sih Bu, senang. Kenapa kabar hatinya senang atau ada permasalahan apa? Nggak tahu Tadi Bu. di rumah nggak berantem kan sama mama? Enggak. Enggak. Pokoknya Oke. ya begitu, saya seneng sekolah, ketemu teman-teman gitu-gitu. Temen bisa ngobrol bareng, temen bikin happy aja gitu Bu. Bikin happy ya, Iya, kalau senang misalkan hati. di sekolah. Iya. Oke Rifan, terima kasih udah datang ke sini. Sebelumnya mungkin Rifan bertanya-tanya ya, siapa nih yang manggil? Oke. Iya, benar, Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Timi Fajar. Ibu adalah guru bimbingan konseling yang menangani kelas kamu kali ini. Oh, Gitu. Nah, tujuan Ibu panggil Rifan ke sini, Ibu ingin membantu permasalahan Rifan Dino. iya Ibu. Ya, membantu permasalahan kamu. Oke. Bisa kita berdoa dulu sebelum kita mulai? Bisa Bu. Oke, yuk berdoa mulai. Selesai. Oke, semoga sesi ini kita berjalan lancar ya, Iya, Bu. tidak ada kendala. Oke, kegiatannya tadi lancar. Kabar kamu pun alhamdulillah baik ya. Betul. Hati kamu juga sekarang lagi oke-oke aja nih. Senang Bu ya. Lagi senang. Lagi aman pokoknya. Ya, jadi tujuan Ibu panggil kamu ke sini, kita akan melakukan proses konseling individu. Oh. Nah, dalam konseling individu ini kita adanya asas kerahasiaan. Jadi Dino nggak usah merasa khawatir kalau misalkan Dino menceritakan keluh kesah Dino, menceritakan hal-hal Dino, Ibu akan menceritakan lagi ke yang lainnya. Ibu akan menyebarluaskan ke yang lain. Enggak seperti itu. Ya, Bu. Karena dalam konseling itu kita mempunyai asas kerahasiaan. Betul. Yang pertama. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Karena kalau misalkan kamu tidak terbuka, konseling ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi diperlukan juga asas keterbukaan dari kamu, dari Ibu, kita terbuka gitu. Dan kesukarelaan. Ya, Oke, baik. kalau misalkan kamu terpaksa menjalani konseling ini, kita nggak akan berjalan lancar nih, pasti akan ada kendala dan akan sulit menemukan, mengungkapkan permasalahan yang ada. Bagaimana? Apakah Dino sudah mengerti? Mengerti Bu? Mengerti. Ya. Oke. Sekarang, apakah kamu sudah siap untuk menjalani proses konseling individu? Siap Bu? Siap. Siap. Benar, tidak ada keterpaksaan? Tidak Bu? Tidak ada. Oke. Jadi, anak, Ibu pantau berapa bulan ini kamu banyak sekali absensi. Ada yang alfa, sakitnya ada, izinnya ada gitu loh. Terus Ibu pun mendapatkan laporan dari guru, kamu yang
Pernah tidur saat pelajaran? Iya Bu, pernah. Pernah. Kenapa, Nak? Tuh jadi sebelumnya tuh kemarinnya saya habis latihan bola gitu Bu. Terus pulang kan. Habis itu saya nggak istirahat Bu, lanjut nongkrong. Oke. Habis itu saya nongkrong lah sampai jam ya sekitaran jam 10-an ke atas Bu. Terus pulang. Nah, pas di rumah saya juga nggak langsung tidur Bu. Jadi kayak saya main game dulu lah sama teman-teman sampai jam ya sekitaran jam 12 ke atas juga sih Bu. Jam 12 ya ke jam atas. 1-an ya, bener. Nah, di situ saya tidur kan ya jam 1-an. Habis itu saya bangun pagi. Nah, pas di sekolah tuh saya kayak ngerasa ngantuk. Tidurnya kurang. Ya, di situ saya ngantuk banget Bu, nggak bisa ditahan. Gak bisa ditahan. Ya, kita lihat dulu nih ya. Oke, bulan Juli kamu ada satu sakit satu izin. Oke, alfanya nggak ada nih. Dimulai Agustus ada alfa kok ya. Ini kenapa alfanya, Nak? Terlambat. Kalau yang hari Kamis, ini hari Kamis Bu ya? Ya. Kalau hari Kamis iya Bu, saya terlambat. Karena ya kesiangan lagi. kesiangan lagi. Iya, benar. Oke, di bulan Agustus September malah nambah lagi. Jadi ada 4 nih. Itu ada apa aja Bu? izinnya. Ini hari Kamis, Sabtu, terus Kamis lagi, kayaknya selalu di Kamis nih. Rabu kamu jadwal latihan? Enggak, Kamis ya Bu ya? Iya. Itu Kamis saya sekolah, tapi suka dispen. Oh gitu, tapi kamu nggak info ke sekolah, ke wali Enggak, saya kelas? sekolah dulu Bu. Sekolah dulu, tapi kenapa alfa ya, Nak ya? Kurang tahu deh Bu. Iya, terus Senin. Oktober juga sekarang masih ada lagi alfanya. Jadi kamu banyak yang alfa nggak izin sama wali kelas ya, Nak? Orang tua tidak mengabari kamu tidak masuk. Kebetulan tuh HP saya tuh hilang Bu pas itu. Terus ya susah ngabarinya. Bapak juga kan sibuk kerja. Jadinya susah ngabarin wali kelas Bu. Mama kan ada, Mama nggak Mama pegang nggak HP. megang HP. Enggak. Kayak kalau misalkan kamu ada tanding bola, biasanya kan ada surat ya. Bener Bu. Ya, nah ini kamu nggak ngasih ke wali kelas. Enggak, biasanya saya iya ngasih kirim WA gitu Bu. Gitu Japri, ya. iya. Oke, ya udah, boleh nggak kamu cerita keseharian kamu deh? Kalau nggak apa yang kamu hadapi? Kenapa kamu bisa tidur di kelas? Terus tugas-tugas juga ada beberapa yang belum, Dino. Iya Bu. Bener. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Iya Bu, tugas banyak Bu, belum. Kenapa? Itu yang saat ini ada Bu kayak modul. Saya kan belum beli modul ya, kebetulan modulnya juga habis. Terus kayak kalau nggak pakai modul tuh harus nulis panjang Bu. Di situ saya kayak males gitu. Oke, ya jadi permasalahan kamu masalah modul tadi. Iya, ya. modul. Oke. Saya nggak punya modul, terus juga tugasnya kan banyak. Kalau dari modul tuh kan enak ya Bu ya, tinggal Langsung isi. Kalau misalnya dari buku tulis tuh gurunya tuh minta sama soalnya ditulis, jawabannya ditulis, semuanya gitu Bu. Jadi ya panjang, kadang-kadang belum selesai, ada yang belum selesai, ada yang saya nggak kerjain. Gitu Iya, ya. Ibu. Ditambah kegiatan kamu kan emang Iya. aktif di bola juga. Bola apa futsal, Nak? Dua-duanya sih Bu. Dua-duanya. Iya. Di bola iya, di futsal iya. Kadang Betul. ada tanding. Iya. Kadang pulang sekolah kamu langsung latihan. Iya bener, langsung latihan. Latihan terus pulang malam. latihan nggak langsung istirahat. Iya. Pokoknya pulang ya jam malam Bu, sekiraran jam 7, jam 8. Sebenarnya bolanya selesai jam 7 jam 8. Enggak nyampe rumah gitu. Sampai Bu. rumahnya. Iya. Tapi aktivitas kamu berlanjut lagi tuh. Iya, kadang-kadang kalau kayak mau ada yang ngajakin main misalnya Bu, saya ya yuk main. Tuh. Oke, nah itu kalau misalkan dari kamu sendiri, ibu juga dapat laporan nih kalau kamu tuh sering tidak ada di kelas saat pelajaran berlangsung. Kemana kah itu? Ada Bu, saya Bu. Ada. Iya, atau saya ikut-ikutan teman atau gimana? Ada teman yang ngajak? Ya, iya, kadang-kadang temen ngajak kayak ke kamar mandi bareng nih. Tapi malah
kayak duduk di gazebo gitu-gitu Bu. Iya, di situ malah nongkrong lah apa malah. Terus kadang-kadang juga malah keliling-keliling kelas gitu, kelas-kelas yang lain kayak Biar kelas. nggak ngantuk atau gimana? Ini sih Bu, apa namanya? Pokoknya biar nggak bosen lah di kelas gitu Bu. Biar nggak bosan di Iya. kelas. Jadi di kelas membosankan. Enggak juga sih, kayak ya malas Bu, kayak dengerin guru, pengen keluar. Biar enak lah pokoknya. Biar apa? Ya biar gitu, biar nggak bosen, biar nggak ngantuk juga sih Bu keluar kelas. Oke, sekarang Ibu minta kamu untuk ini adalah form kegiatan keseharianku. Jadi kamu menuliskan waktu kamu bangun jam berapa, kegiatannya ngapain, kayak gitu. Jadi Ibu mau melihat bahwa keefisienan waktu kamu. Karena tadi Ibu lihat karena memang bagus sih kamu ikut ekskul kayak gitu kan, ikut tambahan lagi di luar sekolah kayak futsal, bola, pertandingan segala macam itu kan hal yang positif pada diri kamu. Tapi pas setelah pulang itu kok ada nongkrongnya. Kayak sekarang bisa kamu tuliskan perkiraan. Ya, perkiraan dari jam berapa kamu bangun. Berarti kan kamu apakah ini sering terlambat, bangunnya jam berapa. Nanti kita review lagi di mana waktu-waktu yang tidak efisien itu. Ya, dia Iya, Bu. bisa menuliskannya di situ. Gini aja Bu kali ya Bu ya. Boleh ya, cuma kayak gitu aja. Ini 5.30. kegiatannya ngapain? Kegiatannya bangun, tidur. Dah, habis itu keterangan. Terus keterangan kalau misalkan nggak diisi nggak apa-apa. Keterangan. Terus habis itu Ya jam berapa? Atau mau mandinya 30 menit kah? Berangkat ke sekolah? enggak Bu. Pertama saya bangun, cuci muka, situ sholat dulu. Oke, berarti persiapan gitu ya. Ya, Kita persiapan. tulis persiapan. Terus 5 berapa ya? 5.35 lah bangun dari. Oke, sampai kira-kira jam berapaan tuh? Udah sampainya ya. Heeh. Nggak apa-apa. Sampai. Nah tuh saya yang ngituin buku-buku yang mau dibawa Bu. Oke, prepare Prepare ya. peralatan sekolah. Sama plus ini, sholat segala macam mandi di sini. Ya di sini juga. Nih, ya. Oke. 10 menit aja. Lebih sih. Itu jam 6.00 sampai jam 6:10 saya mandi. Nah habis itu Berangkat ke sekolahnya. berangkat sekolah. Nggak salah. Jam 06.20 berangkat Sampai- sekolah. Berangkat ke sekolah. Ya, berarti kan sekitar jam 6.30 sampai jam 12.25 kamu ada di 25. sekolah. Terus Bu, Ya. 6.30 sampai 12.05 kegiatan sekolah Bu ya. Iya, kegiatan berarti di sekolah. Nah, setelah itu biasanya kamu ngapain nih? Sekolah. Kamu futsal biasanya jam berapa? Apa hari apa sih yang di Ragunan atau apa yang kamu ikutin? Bola. Hah? Yang Biasanya saya sekarang lagi ikut Persikota sih Bu. lagi ikut Persikota. Iya benar. Yang kamu apa Persiapan. kontrak Itu udah kontraknya udah habis Bu. udah habis. Kemarin dari mana? Persikota? Kalau sekarang nih Persija ya kemarin ya iya, kamu? kemarin Persija. Terus sekarang jadi ya Persikota Bu. Tuh pulang kan 25 sampai. Berarti kalau Persikota lebih dekat latihannya ya? Ya benar Bu. Di mana? Di Benteng? Kadang di Benteng, kadang di Kebonanas Bu ada. Kebenaran ada lapangan Iya, juga. kadang Porci yang di Cibodas itu.
Ini saya di rumah, pulang ke rumah. Terus habis itu makan gitu ditulis juga, Bu. Berarti istirahat boleh, makan, tidur. Kalau misalkan tidur siang, boleh disebutkan istirahat. Terus latihan jam berapa? Ya, baik, Bu. Nah, habis itu biasanya kan latihannya jam 4, Bu. Jadi, Jam 16. berarti saya jam 5.00 15.00 45 sampai 16 berangkat. Situ sono kan harus 1 jam sebelum latihan harus sudah di sono, Bu. Oh gitu, karena fisik atau gimana? Ya biar kayak ngatur disiplinnya. Sampai 18.30 tuh kayak bersih-bersih habis latihan, Bu. Kayak bersih-bersih terus habis itu sholat karena Oh di lapangan, di tempat ya situ? di tempat ada tempat locker room gitu. Bersih terus sekalian mandi kayak gitu ada? Ada, Bu, tempatnya? kadang-kadang. Iya tergantung juga sih tempatnya, ada yang di Kebun Nanas nggak ada, di sini ada, kayak Stadion Benteng ada. Ada. Ya. Terus jam 18.45 sampai jam 7.15 tuh saya kadang-kadang makan di luar, Bu. Gitu. Biar kalau kadang-kadang ibu juga kan nggak masak kalau malam-malam. Terus jadi saya disuruh Makan di luar. makan di luar. Makan Sama teman-teman atau sendiri? kadang-kadang sama temen, kadang-kadang sendiri. Nah, tergantung juga sih. Tapi saya suka ngajak gitu biar ada temennya. Ini sampai kayak pulang mainnya, Bu, apa nggak usah? Nah biasanya kalau sampai rumah kamu ngapain lagi? Saya ya Suka tiduran dulu sebentar. tidur sebentar. Itu temen ngajak main. Setiap hari sih temen ngajak main. Oh gitu, jadi teman rumah yang ngajak main. Ya Kadang udah. temen rumah, kadang temen sekolah. Oh gitu. Ya udah, silakan boleh di situ ditulis perkiraan waktunya aja sampai jam berapa. dua. Biasanya mainnya itu keluar atau di sekitar rumah? Kalau misalnya yang anak-anak sekolah sih di luar, Bu. Di luar lagi nongkrongnya. Bawa motor berarti. Saya dijemput, kadang-kadang saya bawa motor. Tergantung sih, Bu. Ini harus di fullin gini apa enggak? Enggak harus full kok. Kamu mau nambah juga boleh. Banyak banget kegiatannya, Atau Bu. kurang juga nggak apa-apa. Enggak, Bu, enggak sibuk itu. Oh gitu. Jam 10 berapa tuh? Nyampe rumah biasanya. Kan kadang-kadang saya mainnya di Cimone, Bu. Nanti dari rumah tuh ya sekitaran. Saya rumah di Perum. Situ Tidurnya jam? tidur jam 0.01. Terus tidur. Dah, Bu. Udah, oke. Ini adalah keseharian kamu atau kegiatan kamu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Betul. Oke, berarti kita review nih ya. Menurut kamu kalau bangun 5:30 itu kedebak-kedebuk gak sih? Iya, Bu, Berangkatnya harus kedebuk-kedebuk. jam berapa nih berangkat? Berangkat jam 6.20. Ya. Kan belum di situ macet, kena lampu merah. Iya, Bu, 10 menit. Jadi iya, kadang-kadang suka telat. Makanya gitu. Mepet-mepet iya, sih. kalau telat peraturan sekolah kita harus pulang. Iya. Jadinya Alfa. nambah alfa. Iya, Ibu. Gitu. Mungkin ini yang perlu diperbaiki lagi di bangun tidurnya ya. Oh, siap, Ibu. Bangun tidurnya. Iya Lebih enggak? pagi lagi. Menurut kamu gimana? Ya sih, Bu. Harusnya lebih pagi lagi. Harusnya lebih pagi lagi. Betul. Oke, kira-kira mana lagi nih yang tidak efektif dan harus dipadetin atau diganti? Berangkat ke sekolahnya. Berangkat Kak. sekolahnya Berangkat juga sih. sekolahnya kenapa? Terlalu mepet, Bu, sama- Terlalu mepet. Iya, sama Terlalu mepet ya. Jam 10 menit nyampe ke sekolah kayaknya iya, takut takut membahayakan Iya, diri iya, kamu benar. ya. bener. Kayak naik motor juga kayak pengen buru-buru gitu, bahaya juga. Telat, Iya, bahaya gerbang buat. ditutup. Iya, bahaya. Mana lagi yang menurut kamu kayaknya kurang-kurang efektif nih?
ini sih Bu nih, paling Gimana? nongkrong sih Bu. Di nongkrongnya ya? Nah, Di iya itu. nongkrong sama di mana? Di nongkrong sama main game online Bu. Main game online. Sama tidurnya diperbaiki. Tidurnya diperbaiki. Ya, Oke, kenapa tidurnya harus diperbaiki? karena biar nggak apa waktu tidurnya juga cukup, terus biar pas di sekolah nggak ngantuk gitu Bu. Biar bangunnya juga lebih Lebih awal. lebih pagi ya, lebih awal lagi. Jadinya kan kamu lebih fresh. Benar, Bu. Ya, oke. Nah, apa sih yang kamu inginkan dalam belajar kamu gitu? Apa yang kamu pengenin dalam kamu tuh belajar mau apa gitu? Kalau saya tuh belajar sukanya nih Bu ya, kayak yang nggak ngebanyak ngasih apa namanya teori-teori gitu. Oke. Saya lebih suka langsung kayak ke praktek gitu-gitu. Oke, kamu sebenarnya menginginkan itu. Nah, Iya, benar. untuk meningkatkan belajar kamu harus apa pada diri kamu? Ini sih Bu, apa nggak malas Bu? Nggak males. Bener. Saya tuh kadang-kadang males banget kalau misalnya ngerjain tugas. Kira-kira apa sih yang bisa memotivasi kamu untuk, hayo, gue bisa, gitu. Hayo kerjain tugasnya gitu. Ini sih orang tua Bu. Orang tua, kenapa Iya. orang tua? Kayaknya pas itu bilang katanya itu tugasnya gimana, jangan kayak gitu, kan masih sekolah juga. Iya ya Ibu tahu wajar kamu atlet capek, tapi jangan ya kerjain lah kalau sebisanya ya gitu Bu. Oke, nah terus apa sih yang kira-kira tuh perlu kamu lakuin gitu untuk apa yang ingin kamu capai itu tercapai gitu. Apa yang tujuan kamu tuh tercapai, apa yang harus kamu lakuin? Apakah kamu memang kamu memang pengen jadi seorang atlet, apakah seorang atlet tidak membutuhkan pelajaran atau kayak gimana? Apa yang harus kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki absensi ini, terus tugas-tugas, apa yang perlu kamu perbaiki? Kamu mau melakukan apa? Kan saya sering dispen ya Bu. Terus juga kan kalau dispen banyak tuh tugas-tugas yang tertinggal gitu-gitu. Terus tuh saya halnya tuh kalau biar tugas-tugasnya nggak numpuk, saya tuh harus kayak punya WA gurunya biar kalau apa-apa nanya tugas yang belum apa aja begitu Bu. Terus juga pulang latihan harusnya saya di rumah, terus habis itu ngerjain tuh tugas-tugas Bu yang belum, jangan malah nongkrong. Oke, nongkrong yang ngerjain tugas nggak apa-apa ya? Iya sih bener, nongkrong ngerjain tugas gak apa-apa, tapi kan kalau nongkrong tuh lupa Bu kadang-kadang. Ya sibuk ngobrol sama teman-teman kayak canda apa-apa gimana ya gitu Bu. Jadi harus lebih rajin lagi Bu. Oke, adanya di diri kamu sendiri lah ya. Oke, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan kamu? Kira-kira apa nih? Kamu harus apa yang kamu lakuin akhir-akhir ini biar alfanya berkurang, bahkan nol gitu. Sama tugas-tugasnya pun terpenuhi. Itu sih Bu, disiplin, kayak harus jangan telat lagi. Terus habis juga kalau di sekolah jangan tidur lagi. Terus di sekolah rajin ngerjain tugasnya. Terus itu kalau misalnya mau dispen harus lapor ke wali kelas. Gitu, biar tidak ada alfa lagi ya. Betul Bu. Oke, nah apa yang akan kamu lakukan agar keinginan kamu nih terpenuhi? Apa Bu tadi? Apa yang akan kamu lakukan biar keinginan-keinginan kamu tuh terpenuhi? Tadi yang semuanya ini kamu nggak tidur, nggak bla bla bla, biar terpenuhi kamu kira-kira akan melakukan apa ya gitu? Harus ini sih Bu, punya mindset dari diri sendiri. Oke. Kayak ini kita nggak boleh kayak nongkrong, kayak ngabisin waktu-waktu yang nggak penting lah gitu. Oke, berarti lebih mengefisienkan waktu, betul, Ibu. gitu ya. Waktunya berarti lebih di manage lagi ya. Iya, di manage, kurang di manage.
tidurnya juga Nah, ya tadi itu kamu penting ingin sih. bahwa apa yang kamu lakukan berarti tidur dari jam tidurnya, bangunnya, karena jam tidur bisa mempengaruhi si bangunnya Iya, tadi ya. betul, Oke, aktivitas. kamu berarti pengen merubah, memanage waktu ya. Benar. Oke, Rifandino, sepertinya waktu konseling kita sudah akan berakhir. Iya, Bu. Oke, kita akan menyimpulkan bersama nih hasil konseling kita hari ini. Apa yang kamu dapat hari ini? Dari bimbingan konseling ini, Bu. Ya, dari kira-kira waktu hampir 30 menit ini. Saya sih ngerasa kayak lebih plong gitu, Bu. Kayak bisa cerita ke ibu. Sebelumnya tuh saya kayak kalau cerita-cerita gini nggak pernah cerita ke orang, Bu. Kayak dipendem apa-apa. Kalau punya masalah juga apa-apa dipendem. Kayak kalau kayak ngungkapin masalah-masalah itu kayak enak, Bu, gitu. Kayak kita nggak punya pikiran lagi gitu. Udah plong lah pokoknya. Oke, paling nggak satu beban Ya. dengan bercerita Ya, bebannya hilang. mengurangi nih. beban ya. Betul. Oke. Terus permasalahan kamu bagaimana? Nanti saya coba untuk berubah sih, Bu. Kurang-kurangin, ya, Nah, demi kita- sedikit. Iya, kesimpulannya berarti kita memang nanti akan mengubah waktu yang biasanya akan diubah lagi nih ya, karena kan udah oh iya waktu aku tuh ternyata banyak yang terbuang sia-sia, jadi lebih efektif lagi Betul. meluangkan waktunya. Oke, bolehkah Dino memberikan kesannya untuk pertemuan konseling kita kali ini? Kesan-kesannya ya, saya senang, Bu, kesan-kesannya karena bisa dapat apa ya namanya, evaluasi kehidupan saya gitu, Bu. Keseharian Agar kamu. ya yang agar lebih baik lagi, yang dulunya kayak ya gitu nggak teratur, sekarang saya bisa mengatur lagi. Oke, jadi lebih mengatur ya. Ya. Oke, jadi pertemuan kali ini kita berjalan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dino pun sukarela dalam menceritakan semua aktivitas kamu, terus berjalan lancar juga karena kamu tidak ada yang ditutup-tutupin di sini, kamu nongkrong segala macam. Oke, jadi kita lebih mempermudah gitu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya, karena kan ini baru pertemuan pertama. Iya, Bu. Ya, pertemuan berikutnya mungkin kita akan dilaksanakan minggu depan. Oh, iya baik, Minggu Bu. depan lagi, nanti tanggalnya mungkin sama sekitar hari ini juga, hari Selasa juga. Untuk tempat, karena ruang BK-nya kita lagi ada di renov, kemungkinan di perpustakaan kembali atau nanti kita cari tempat yang sepi. Iya, betul. Oke. Siap, Bu. Ya, nanti mungkin Ibu akan WhatsApp kamu lagi. Iya, Bu. Oke, sekarang kita ada pertanyaan kamu? Cukup sih, Bu. Cukup. Oke, Ya. kita berdoa bersama dulu untuk mengakhiri sesi konseling kali ini ya. Oke, silahkan berdoa. Oke, terima kasih Rifan atas waktunya. Ya, Nanti Bu, kita sama-sama. akan bertemu kembali. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya.